Assalamualaikum. Halo sahabat, apa kabar? Kembali lagi di channel Novidiana. Saya akan melanjutkan cerita Setulus Cinta Zara. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan kelanjutan cerita ini. Baiklah, kita lanjutkan bab 43. Allahu Akbar, Non. Ya Allah, teriak Bina dan meletakkan belanjaannya di meja. Sakit, Bi, rintih Zara sambil memegangi perutnya. Iya, Non, kita ke rumah sakit, Non. Ayo, ajak Bina sambil membantu Zara berjalan. Zara sudah tidak bisa berkata lagi. Ia hanya bisa berdoa dalam hati untuk keselamatan anak yang ada dalam kandungannya. Pardi, panggil Bina. Pardi adalah sopir Zara yang dulunya adalah sopir mamanya. Iya, Mbak, jawab Pardi terburu-buru. Cepat bantu Non Zara. Non Zara pendarahan, kata Bina. Pardi yang melihat majikannya lemas segera membantu Zara dan membukakan pintu mobil. Pardi segera menjalankan mobilnya. Sabar, Non, semua pasti baik-baik saja. Bina mencoba menenangkan Zara. Zara terus beristighfar dalam hatinya. Ya Allah, aku berserah diri padamu dengan apa yang akan terjadi nantinya. Selamatkan anakku, selamatkan dia, doa Zara dalam hatinya. Tangannya tidak berhenti memainkan tasbihnya. Tasbih pemberian Fatan, pria yang sangat dicintainya. Bentar lagi sampai, Non, kata Bina. Non harus kuat ya. Non akan baik-baik saja, kata Bina, mencoba memberi semangat Zara. Zara hanya diam dan memejamkan matanya. Ya Allah, hanya padamu aku meminta. Izinkan aku melihat anakku, melihat senyum suamiku, doa Zara dalam hati. Ya Allah, betapa besar perjuangan Mama saat melahirkan aku dulu. Mama, Zara sangat menyayangi Mama. Mobil yang membawa Zara memasuki pelataran rumah sakit. Pardi memberhentikan mobilnya tepat di depan pintu UGD. Perawat segera membawa Zara ke ruang bersalin. Bina segera menghubungi Fatan, memberitahu Fatan dengan keadaan Zara. Fatan segera menuju ke kantor setelah mengantar Lana ke sekolah karena ada meeting penting di kantornya. Misalnya berdering. Cukup nyaring saat dilihat dari nomor tidak dikenal. Assalamualaikum, Tuan. Ini Bina. Salam Bina. Waalaikumsalam, Bi. Ada apa? Tanya Fatan yang sudah merasakan ada yang tidak baik. Ada apa dengan Zara, Bi? Tanya Fatan langsung. Non Zara pendarahan, Tuan. Ini saya bawa ke rumah sakit dan sekarang sudah ditangani dokter. Saya tidak tahu bagaimana Non Zara sekarang. Sebaiknya Tuan segera ke sini. Bibi nggak tega melihat Non Zara seperti ini, kata Bina dengan nada panik. Baik, Bi, saya segera ke sana, kata Fatan, menutup panggilannya dan segera menghubungi Dewa untuk mengambil alih meeting pagi ini. Setelah menghubungi Dewa, Fatan juga menghubungi Aminah supaya datang ke rumah sakit lebih dulu. Fatan segera membelokkan mobilnya ke jalan menuju rumah sakit. Tapi seperti biasa, kota besar yang padat penduduk. Jam-jam kerja seperti saat ini selalu macet. Ya Allah, kenapa jalan ini macet sekali? Aku harus sampai ke rumah sakit, gerutu Fatan. Ya Allah, selamatkan istri dan anakku, doanya. Fatan keluar dari mobilnya. Ia mencari orang untuk membantunya. Pak, bapak-bapak yang dipanggil segera mendekat.
Bisa saya bantu? Tanya bapak itu. Pak, istri saya mau melahirkan, tapi bapak lihat kan jalannya macet sekali. Saya boleh pinjam motor bapak? Bapak bisa bawa mobil saya, kata Fatan. Bapak itu melihat mobil yang ditunjuk Fatan. Saya harus cepat sampai, Pak. Tapi jika macetnya begini, saya tidak bisa cepat sampai di rumah sakit. Bapak itu mengangguk. Iya, Bapak paham. Ini kuncinya, kata bapak itu dan menyerahkan kunci motornya. Bapak bisa bawa mobil kan? Tanya Fatan. Bisa, tapi bapak itu nampak berpikir. Saya mohon, Pak, ini kartu nama saya. Jika bapak tidak percaya, kata Fatan sambil menyerahkan kartu namanya. Saya percaya, Nak, tapi apa anak percaya sama bapak? Kata bapak-bapak itu. Fatan nampak sedikit kesal karena bapak di depannya sedikit bawel. Saya percaya bapak, walaupun bawa mobil saya tidak peduli. Yang penting sekarang istri dan calon anak saya, Pak, kata Fatan akhirnya. Baiklah, rumah sakit mana nanti saya akan kembalikan mobil Anda ke sana, kata bapak itu akhirnya. Fatan menyebutkan di mana rumah sakitnya. Fatan segera menjalankan motor bapak tadi menuju ke rumah sakit. Tidak lama Fatan sudah sampai di rumah sakit. Ia segera masuk setelah memarkirkan motornya. Ia berlari menyusuri lorong rumah sakit. Rasa takut akan rumah sakit hilang. Yang ada hanya rasa khawatir dengan keadaan Zara sekarang. Mama, panggil Fatan saat melihat Aminah. Fatan, dia ada di ruang operasi. Dokter sedang menunggumu, kata Aminah. Fatan mengangguk dan segera masuk ke dalam ruang operasi. Pertama kali masuk ruang operasi, Fatan disapa dengan hawa dingin. Sebelumnya, Fatan sudah diberi baju khusus. Abang, suara Zara lemah hampir tak terdengar. Fatan hanya mengangguk dan mendekat. Zara ingin melahirkan normal, Abang, kata Zara lirih. Pak Fatan, saya ingin bicara dengan Anda sebentar, pinta Dokter Ivana. Fatan mengangguk dan mengikuti Dokter Ivana. Pak Fatan, kita harus melakukan operasi, kata Dokter Ivana. Apa tidak bisa normal, Dok? Tanya Fatan. Dokter Ivana menggeleng. Ini jalan satu-satunya, Pak. Zara semakin lemah karena tidak mau berhenti, jelas Dokter Ivana. Jika dibiarkan, saya takut hal yang tidak diinginkan terjadi, kata Dokter Ivana. Fatan mengangguk mengerti. Lakukan apa yang terbaik, Dok, pinta Fatan. Dokter Ivana mengangguk dan segera menyiapkan alat yang digunakan untuk operasi. Maaf sayang, harus dilakukan operasi, kata Fatan meminta maaf. Fatan masih bisa melihat senyuman Zara di sela kesakitannya. Tidak apa, yang penting dia selamat, kata Zara lemah. Fatan menggenggam tangan Zara. Sayang, tetap bertahan untuk abang ya, pinta Fatan. Zara mengangguk lemah karena ia merasa sudah tidak kuat lagi. Fatan melihat Zara semakin pucat dan lemah. Mata indahnya perlahan menutup. Sayang, abang ingin mengajakmu umroh. Nanti setelah melahirkan kita akan pergi ke sana ya, kata Fatan. Dokter Ivana beserta tim akan segera melakukan persiapan operasi. Dokter Ana dan dokter anestesi sudah datang. Pak Fatan, saya akan menyuntik Nyonya Zara dengan anestesi umum. Karena melihat keadaan Nyonya Zara yang mengalami pendarahan hebat, kata dokter anestesi. Bius umum ini akan membuat Nyonya Zara tidak sadarkan diri selama proses persalinan, terang dokter anestesi. Fatan mengangguk mengerti. Lakukan yang terbaik untuk anak dan istri saya, Dok, pinta Fatan. Tentu, Pak, kami akan berbuat yang terbaik untuk istri dan anak Anda, kata dokter anestesi. Baiklah, kita akan mulai ya Pak operasinya, kata dokter Ivana. Apa
Apa saya boleh menemani istri saya, Dok? Tanya Fatan. Dokter Ivana mengangguk. Silakan, Pak. Fatan mengangguk dan berterima kasih pada Dokter Ivana. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan malaikat kecil kita, sayang, kata Fatan. Zara mencoba membuka matanya dan tersenyum pada Fatan sebelum gelap menyapa Zara. Aku mencintaimu, sayang, buka matamu, bisik Fatan, ingin memberi semangat untuk Zara. Fatan tak ingin meninggalkan Zara, meski sekarang Zara sudah tidak sadarkan diri. Ia tetap menemani Zara sampai proses operasi selesai. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan kelanjutan cerita ini. Assalamualaikum.